wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati tuan rumah sekeluarga, yakni Nanda Muhammad Farid Wahyudi sekeluarga, dan yang saya banggakan segenap pengurus dan anggota Majelis Taklim Anak Remaja Bondat atau disingkat dengan Arebon. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam ini kita tetap dalam lindungan Allah sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka pertemuan rutin setiap malam Jumat. Selawat dan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis Taklim Arebon yang saya hormati, pada kesempatan ini kita sedikit membahas tentang arti iman. Iman secara maknawinya ialah al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa af'alun bil jawarih. Jadi yang dikatakan iman ialah membenarkan dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Itu yang dimaksud dengan iman. Itu secara maknawi. Kemudian bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diucapkan dengan dua kalimat syahadat, ya, dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu bentuk secara lafzinya. Dalam hati kita yakin bahwasanya semua yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang menghidupkan dan yang mematikan, yang menggerakkan semua makhluk tak terkecuali itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati kita yakin atau percaya, kemudian diungkapkan dengan lisan, bentuk persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Ta'limul Muta'allim, dalam kitab Ta'limul Muta'allim, itu tepatnya halaman 6 sampai 16, makna dari asyhadu an la ilaha illallah yaitu anta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'budu bihaqqin fil wujudi. Jadi makna persaksian pertama iman kepada Allah, kita ungkapkan pakai lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'allim bahwasanya makna dari asyhadu an la, makna persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alla ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah illallahul wahidul ahadul al-awwalu al-qadimu, bahwa Allah Subhanahu wa itu adalah satu, al-awwalu yang pertama, al-qadimu yang qadim, al-hayyu yang hidup, al-baqi ad-daim, al-khaliq ar-razik, al-alimu dan maha mengetahui. Hendaknya kita mengetahui dan meyakini serta mengimani dan membenarkan bahwa tidak ada zat yang wajib disembah dengan hak di dalam wujudnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
di mana Allah itu satu, yang awal, yang dahulu, kemudian yang hidup, yang berdiri sendiri. Kalau kita masih butuh ya, kita tidak bisa karena kita masih dihidupkan oleh Allah. Sementara Allah itu berdiri sendiri. Kemudian yang kekal, kita atau semua isi alam semesta ini adalah fana, pasti hancur. Jadi yang kekal hanya Allah. Pertanyaannya, surga dan neraka juga hancur. Hancur juga. Benih cuman alam semesta, tapi juga isinya ikut hancur. Kenapa? Karena masih fana, masih diciptakan. Surga dan neraka juga hancur. Kenapa kok hancur surga dan neraka? Itu sebagai bukti bahwa tidak ada yang kekal kecuali Allah. Sebagai bukti. Kemudian yang abadi dan yang menciptakan, yang memberi rizki, dan juga yang maha mengetahui, yang maha kuasa, yang maha membuat yang dia inginkan. Pada saat-saat ini kita diuji oleh Allah. Kualitas keimanan kita diuji dengan yang namanya virus corona. Itu sebuah bentuk ujian. Sampai di mana akidah kita? Kualitas keimanan kita sampai di mana? Apa kita takut kepada penyakit atau takut kepada Allah? Apa kita taat kepada Allah atau taat kepada penyakit? Jadi saat ini kita memang betul-betul diuji oleh Allah. Dan yang perlu kita pahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak mungkin perbuatan Allah itu dengan iman itu secara berbuat tidak baik kepada hamba. Kemudian itu semuanya adalah merupakan bentuk sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut, tapi kita hadapi, kita jalani apapun bentuk ujian itu semata-mata dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak kalah pentingnya, jangan sampai kita termakan oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya, karena mengakibatkan ketidakstabilan dalam kehidupan kita di masyarakat. Jadi hal-hal informasi yang kita terima, informasi yang kita konsumsi itu harus diperjelas dulu sumbernya dari mana, terus kemudian kenyataannya seperti apa, sehingga kita tidak tertipu dengan informasi yang hoax, informasi yang palsu seperti yang dialami tadi malam, termakan oleh kolopat telur. Berarti kualitas keimanannya ditukar. Eporo bentel telur. Masih belum sadar dan menyadari bahwa yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyembuhkan, dan yang memberi penyakit itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitos memang ada, cuman kita tidak boleh terlalu cenderung pada mitos. Kan tak ubahnya percaya pada mitos ya. Kalau makan kolopat telur jam 12 sampai jam 3 ya, bisa terhindar dari penyakit. Berarti keimanannya sudah ditukar kepada telur. Padahal yang menghidupkan, yang mematikan, kemudian yang memberi kesehatan dan yang memberi penyakit itu semuanya adalah kehendaknya Allah. Karena saking paniknya, saking panik kan, sampai sibuk, sampai tole-tole. Kita tinggal evaluasi masing-masing, karena kalau berbicara keimanan tidak bisa dengan orang lain yang tahu dirinya sendiri.
Dan yang perlu yang sering kita ingat bahwa Allah itu mempunyai sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau memang kita betul-betul iman kepada Allah, yakni meyakini dengan sepenuh hati, maka tidak mungkin terpengaruh dengan isu telur. Kalau masih terpengaruh berarti lanyap ya. Bahwa kalau iman kepada Allah itulah lanyap. Buktinya masih ditukar keimanannya dengan telur. Oleh nilai berapa ujiannya ya. Karena sekarang kita betul-betul diuji, akidah kita diuji. Sementara berdirinya Arebon itu karena berawal atau berangkat untuk menguatkan akidah. Pertama, berarti di situ sudah masuk Rohim, Maha Penyayang, Maha Pengasih dan Penyayang. Awal mula mau didirikan majelis taklim ini itu berdasarkan untuk memperkuat akidah. Kenyataannya banyak anggota Arebon yang ditukar dengan, berarti masih belum berhasil akidahnya. Maksudnya masih belum kuat. Itu yang perlu kita pahami bersama. Gak usah panik, tak usah panik. Banyak setiap orang yang saya kata aku merasa khawatir, merasa takut. Yang namanya manusia itu tidak mungkin lepas dari hal-hal yang seperti itu. Cuman ketika kita sudah merasa khawatir dan takut, sandarkan diri kita kepada Allah. Kita di saat berumur 4 bulan, otak 120 arek. Bikat birizkihi fayamfuhu ruhu bikat birizkihi wa ajalihi wa umrihi. Umur kita sudah ditulis, rizki kita ditulis, terus kemudian kita dikasih ruh oleh malaikat Jibril. Tetimun takdirnya kita di loh mahfud sana mati dalam keadaan sholat, pasti mati dalam keadaan sholat. Mun mati japo corona tak kira butuh, pasti mati asbab corona. Tapi kalau tidak karena corona nggak mungkin mati. Itu yang perlu dipahami. Kalau memang kita betul-betul orang Islam, muncul lakar ngaku orang Islam. Tidak mungkin maju, tak mungkin mundur. Ajal itu tidak mungkin bisa diperpanjang, tidak mungkin bisa dikurangi. Itu merupakan bentuk akidah yang harus kita pelihara, kita jaga, kita siram, kemudian dikasih pupuk ya, sehingga tidak terombang-ambing mendengarkan isu-isu yang tidak benar, isu yang menyesatkan seperti itu. Kasihan juga, misal juga apa sama apa mahram merah ternyata apa itu oleh iya, pesta telur. Jadi kalau ada isu atau informasi berikutnya, konsultasikan dulu, tanya lagi dulu kebenarannya. Pas langsung geruduk dari panik itu bentuk kepanikan. Bahkan pernah saya menjelaskan ada seorang wali ketemu dengan corona. Kalau sekarang corona, seorang wali itu nanya kepada corona, kamu mau kemana? Jangan wali. Corona jauh, antara mati manusia, antara mati orang-orang itunya. Sebelum turun ke dunia, corona itu pasti menemui wali dulu, atau maupun para wali. Waliullah maksudnya kasih Allah. Di saat bertemu dengan wali ditanyakan mau ke dunia, ingin membunuh orang. Terus siapa yang memerintahkan kamu untuk ke dunia? Yang menjawab Allah. Berapa jatahnya yang disuruh bunuh oleh Allah? 1000.
Ternyata nyampe ke dunia benih cuman 1000 sepate. Seket ibu. Ketika mau kembali lagi si corona, ditanya oleh sang wadi, kamu beende lanyap, jangan sewa, lanyap kan? Ngajak mati orang 1000, ternyata orang 50 corona aja gua. Dinah mati orang 1000 yang si corona. Terus mak bisa 40 sangat apa? Mak bisa 50.000 si mati. Si 40 sangat ibu mati karena ketakuan, karena panik, karena akan makan telur. panik. Maksudnya semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Kita nggak usah khawatir, kita punya Allah. Itu maksudnya ya. Jadi maksudnya mendengar isu apapun itu dikonsultasikan dulu, ditanyakan kejelasannya, dipelajari. Jadi informasi yang masuk ke media itu dipelajari dulu benar apa tidak. Terus kemudian kalau memang benar sumbernya siapa, bisa dipercaya apa tidak gitu. Gak usah terlalu panik. Berarti orang Pak Polo sangat ibu mati karena ketakutan, karena panik. Sampai ketidung-tidung, boleh sampai kerseng. Kasihan juga, saya juga merasa prihatin mendengar informasi apa, kayak tadi malam merasa prihatin. Kok masih tergerus oleh informasi-informasi yang palsu. Padahal setelah ditelusuri informasi itu sudah 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu bohong informasinya. Jadi itu ya. Nah, oleh karenanya penting kita untuk memperkuat keyakinan kita. Bagaimana cara untuk memperkuat keimanan kita? Dengan cara kita banyak belajar tentang tauhid, mengenal sifat-sifatnya Allah, di mana sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20 sifat wujud. Berarti Allah itu wujud. Seperti apa wujudnya Allah? Nggak bisa digambarkan dengan logika kita. Kalau saya ambil contoh kecil ya, Arebon sebelum adanya Arebon berarti ada yang menciptakan. Saya ambil contoh kecilnya seperti hanya adanya Arebon. Berarti adanya Arebon ada yang menciptakan. Seperti apa Arebon? Ini apa? Kegiatannya kumpulan jemaah. Terus Arebonnya seperti apa? Berisi nego HP, berisi baca Yasin. Nah, itu contoh kecilnya seperti itu. Adanya Arebon berarti sebagai bukti ada yang menciptakan. Adanya alam semesta itu sebagai bukti adanya Allah. Itu gambaran kecil dari sifat wujudnya Allah. Sementara Allah juga Allah juga mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Terus kita adalah makhluk yang fana, Allah zat yang kekal. Nanti setelah di akhirat baru kita masuk pada kehidupan yang kekal. Tapi kekekalan kita itu dikekalkan oleh Allah. Kalau Allah tidak, qiyamuhu binafsi, kekal dengan dirinya sendiri. Kepelangan ya? Kepelangan lah. Karena keimanan pasti hubungannya dengan urusan batin, urusan hati.
Itu keyakinan. Beda halnya dengan fikih, hukum fikih. Kalau fikih ya urusan dohiriyah, urusan dohir. Tapi kalau tauhid, akidah, itu urusan keyakinan, keimanan ya. Sehingga keimanan itu perlu dipupuk, perlu disiram. Aku ya apa siram? Iya mon kabungkaan aku ya. Tapi kalau keimanan hati disiram dengan ilmu, perbanyak belajar. Terus kemudian cara memupuknya seperti apa? Seperti yang disampaikan siapa tadi? Hafiz pokoknya sampai terus kemudian zikir, mengaji. Dan obat yang paling ampuh untuk mengatasi segala penyakit itu Al-Qur'an. Japok sakit apa boy? Pabenyak ngaji. Pabenyak ngaji. Itu obat yang paling ampuh. Ada sih bisa menandingi Al-Qur'an. Untuk memastikan keampuhannya, di situ juga membutuhkan keyakinan. Kalau kita yakin, ya pasti sembuh. Kalau orang-orang dulu ya, ulama-ulama dulu itu pakai media air ya, pakai media air, baca basmalah, bismillah, entah itu 3 kali atau 11 kali atau 21 kali atau 41 kali ditiupkan pada air bisa sembuh. Itu berdasarkan apa? Apa airnya yang menyembuhkan apa? Nah, berarti di situ ada keimanan, keyakinan. Atau seperti contoh Nabi Musa, apa tongkatnya yang hebat? Di saat Nabi Musa dikejar oleh tentara Firaun, Nabi Musa memukulkan tongkatnya membelah lautan. pada lautan sehingga lautan terbelah. Yang hebat Nabi Musa, apa tongkatnya? Nabi Musa. Jadi jawabannya itu ada di keyakinannya masing-masing. Kenapa? Karena di situ juga ada berdasarkan keimanan, keyakinan. Kalau memang Nabi Musanya yang hebat, kenapa kok masih pakai tongkat? Kalau tongkatnya yang hebat, nah iya, berarti ada di dirinya masing-masing. Nah, fenomena sekarang itu berkenaan dengan keimanan, berkenaan dengan akidah kita. Kualitas keimanan dan akidah kita itu berapa persen? Apa masih terpengaruh dengan isu-isu yang tidak jelas? Kalau masih terpengaruh lagi, berarti keimanannya merosot ya, berkurang. Itu sudah yang tadi malam itu dijadikan pelajaran bagi kita, sehingga kedepannya kita tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang tidak jelas. Yang nyaman tak tahu, mestinya kalau tidak tahu bertanya, seperti itu. Ya mungkin itu ya. Semoga keimanan kita sesuai dengan niatan awal berdirinya Majelis Taklim ini. Pertama dalam rangka memperkuat akidah kita. Kemudian di tengah perjalanan ternyata tidak cukup hanya akidah yang diperkuat, melainkan juga harus ada rahmannya Allah. Jadi tidak cukup hanya rohimnya Allah, tapi yang kita butuhkan juga rahmannya Allah. Pertama, keimanan kita dulu yang dibenahi, keyakinan kita kepada Allah, kemudian rahmannya bersamaan dengan rohim itu, sesuai dengan apa namanya logonya ya rohim. Tapi terpengaruh kah? Tak sesuai ya. Jadi kalau logonya Rahman Rahim, kasih sayang, kita pasti ya dipastikan. Cuman semuanya berdasar apa kata keyakinan kita. Ya mungkin itu semoga bermanfaat dan bisa menambah akidah kita, menambah kuat keyakinan kita, sehingga kita tidak terombang-ambing dengan isu-isu yang tidak jelas, dengan isu yang hoax. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang